Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Kurang semangat. Tuhan Yesus baik. Yes. Tiba saatnya kita memulai ibadah ini. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sebentar kami mau memulai ibadah ini. Roh Kudus, kami mau pimpin kami ya dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak, kita belum pasukan, siapin dulu iya, yuk. bener. Ayo kita pasukan. Ayo jongkok semuanya, ajak mama papanya yuk. Pasukan. Siap. Aduh, kurang semangat Kak Yefta. Oh iya bener nih Kak. Itu mama papanya belum pasukan. Iya tuh ada yang gak ikutan. Ayo Iya, kita ulang benar, sekali lagi iya. pasukannya, Tuhan harus semangat yuk. Pasukan. Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Beri mulia untuk Tuhan. Yeay. Ayo adik-adik, silakan duduk ya. Kita mau mulai ibadah ini, lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh ya sama Tuhan Yesus ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
bawa negara kami ya Bapa, Indonesia Bapa ke dalam tangan Tuhan. Biar Indonesia selalu dalam lindungan-Mu, selalu dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Kau berkati pemerintahannya ya Tuhan, Bapak presidennya, wakilnya, menteri-menterinya hingga bawahannya sekalipun ya Bapa. Kau berkati mereka, Kau pimpin mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Kau juga berkati Indonesia dari Sabang hingga Merauke ya Bapa. Khususnya untuk virus corona ini ya Bapa, kami bersehati untuk mematahkan, hancurkan dalam nama-Mu ya Bapa. Biar virus corona pergi dari Indonesia ya Bapa. Biar kemuliaan Tuhan juga dinyatakan atas kesembuhan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo Kak, kita ajak berdiri. Ayo Kak, kita memuji Tuhan lebih lagi. Oh iya, ayo berdiri adik-adik. Mama papanya juga berdiri ya. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakannya jangan lupa. Ayo goyang ya semuanya ya, mama papanya juga ya. Dia mengasihi aku.
prajuritnya Tuhan. Udah muji Tuhan, sembah Tuhan. Wow, Luar biasa. Iya, kita mau dengerin firman Tuhan yuk. Kita duduk lagi, kita lipat tangan, siapkan hati kita ya. Ayo lipat tangan, tutup matanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
adik-adik. selalu dekat padamu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Tiba saatnya kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sebentar, Kalau kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap kami agar bisa duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget nih. Kita udah tadi memuji Tuhan. Kita udah menari-nari untuk Tuhan. Kita udah bersorak-sorai demi nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga pertengahan ibadah ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam setiap hati kami. Berikan kami roh duduk diam, roh dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman mengenai Daud. Ada yang udah tahu belum sih Daud itu siapa? Iya, Daud itu raja, benar. Daud itu siapa? Daud itu yang mengalahkan Goliat, benar. Terus siapa lagi? Daud yang diberkati Tuhan. Wah, pintar-pintar banget nih adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan yang tentang Daud mengalahkan Goliat. Ada yang percaya nggak sih? Jadi gini nih adik-adik ceritanya. Pada waktu itu, Bapak Samuel disuruh sama Tuhan. Ia disuruh datang ke rumah Bapak Isai. Kata Tuhan, pergilah ke rumah Isai, karena salah satu anaknya akan kujadikan seorang raja atas Israel. Wah, akhirnya Bapak Samuel datang ke rumah Bapak Isai. Sesampainya di sana, ia sudah bertemu dengan Bapak Isai dan keenam kakaknya Daud. Nah, kakaknya Daud itu badannya sangat besar adik-adik, besar-besar, gagah-gagah. Nah, tapi kata Tuhan, bukan mereka yang aku cari, kata Tuhan gitu. Nah, akhirnya Bapak Samuel bertanya adik-adik kepada Bapak Isai, apakah hanya ini anakmu? Apakah ada lagi anakmu? Nah, kata Bapak Isai, ada, aku masih punya satu lagi anak, tapi dia yang paling kecil. Namanya adalah Daud. Dia sedang menjaga domba di padang. Nah, setelah itu Daud pun sampai adik-adik ke rumah dan Tuhan langsung berkata adik-adik kepada Bapak Samuel, ini dia yang aku pilih. Akhirnya Daud pun diurapi dan diberkati oleh Bapak Samuel. Nah, beberapa waktu belakangan ini adik-adik, Israel sedang berperang. Ada yang tahu nggak sih berperang melawan siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak adik-adik? Berperang melawan Filistin. Nah,
bangsa Filistin sedang melawan Israel. Lalu Daud sedang disuruh adik-adik untuk membawakan bekal kepada kakak-kakaknya, disuruh bawa makanan tuh Daudnya. Sesampainya di sana, Daud mendengar adik-adik. Katanya, gak ada yang berani untuk melawan Goliat. Lah, siapa Goliat itu? Goliat itu adalah pasukannya Filistin. Dia badannya besar sekali. Dia tinggi, mukanya seram adik-adik. Nah, kakak-kakaknya Daud yang badannya besar, gak ada yang berani adik-adik. Tapi Daud dengan yakin, dia percaya kalau dia sanggup melawan Goliat. Akhirnya dia bilang adik-adik ke kakak-kakaknya, ke orang-orang yang ada di sana. Dia bilang, aku mau melawan Goliat. Wah, adik-adik, kalau adik-adik ada di sana, adik-adik yakin gak sih Daud menang? Iya, di sana juga langsung orang-orang di sekitar, ih, apa kamu yakin? Apa kamu bisa melawan Goliat yang sangat besar? Tapi Daud berhasil meyakinkan orang-orang yang ada di sana. Nah, setelah mereka mengizinkan Daud harus memakai baju perang. Baju perang itu berat loh adik-adik. Nah, disuruh bawa pedang, disuruh bawa tombak, disuruh bawa alat-alat perang. Tapi Daud malah keberatan. Aduh, gimana nih? Akhirnya Daud hanya membawa umban dan 5 buah batu licin adik-adik. Nah, sesampainya di area perang, wah, di situ Daud turun ke sana. Orang-orang yang ada di sana, lawan-lawannya menertawakan dia adik-adik. Katanya, apa kamu bisa melawan Goliat? Badanmu ini kecil, Goliat ini raksasa loh. Tapi dengan yakin Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Dan aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam yang engkau tantang itu. Wah, kalau adik-adik ada di sana, wah rasanya keren gak sih Daud bisa ngomong kayak gitu? Nah, setelah dia ngomong kayak gitu adik-adik, dia langsung berlari. Dia langsung melempar batunya ke arah dahinya Goliat. Goliat pun terjatuh dan akhirnya apa adik-adik? Israel menang. Kemenangan terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, dari situ adik-adik tahu gak sih kalau Daud itu punya Allah yang hebat, punya Tuhan yang hebat. Nah, karena itu adik-adik coba, adik-adik bayangin kalau adik-adik sebagai anak kecil harus melawan orang yang besar. Adik-adik sanggup gak? Ayo. Nah, hambatan atau rintangan yang kita hadapi nih adik-adik cuma bisa kita lalui kalau ada apa? Kalau ada Tuhan adik-adik. Nah, dengan kita mengikut sertakan Tuhan, dengan kita selalu membawa Tuhan adik-adik, kita selalu yakin dan percaya pada Tuhan. Adik-adik tahu gak sih? Daud itu sejak kecil sudah dipilih Tuhan. Dia sudah diberkati Tuhan. Iya, dia sudah diurapikan tadi sama Bapak Samuel. Iya adik-adik. Nah, adik-adik tahu gak sih kenapa Daud yang dipilih? Kenapa bukan kakak-kakaknya yang badannya besar-besar? Padahal kakaknya banyak kan adik-adik? Ayo, ada yang tahu gak? Hal itu karena Daud punya hati yang tulus. Karena Daud selalu berserah pada Tuhan. Nah, coba kalau kalian yang bayangin, kalian harus menghadapi orang yang sangat besar, tapi kalian gak bawa Tuhan adik-adik. Apakah kalian bisa? Gak bisa adik-adik, karena Tuhan yang punya kuasa. Ya, Daud suka menyembah Tuhan. Daud suka bermazmur bagi Tuhan. Daud suka memuji Tuhan. Apakah adik-adik udah? Ayo, adik-adik udah belum? Ayo. Daud makanya dipilih sama Tuhan. Dia menjadi anak kesayangannya Tuhan. Siapa yang di sini mau menjadi anak-anaknya Tuhan? Ayo, kakak juga mau. Kakak juga masih terus belajar adik-adik untuk taat sama Tuhan. Untuk
bermazmur bagi Tuhan, untuk menyanyi bagi Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Jangan lupa adik-adik melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu yang Engkau berikan. Sekarang kami ingin menjadi seperti Daud yang suka memuji Tuhan, yang suka menyanyi bagi Tuhan, yang suka menari bagi Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami ingin memiliki keyakinan penuh seperti Daud. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Kau andalkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan dapat berbuah dengan manis. Biar kami menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik angkat tangannya, kita meminta berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dari dirimu. Kau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi naik dan tidak pernah turun. Engkau akan diberkati keluar masuknya. Dan apapun yang kau perbuat akan dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Gerakin semua, ayo gerakannya.